data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah debat Capres kemarin, Prabowo akhirnya banyak menyerang Anies Baswedan di luar daripada debat ya. Salah satunya kemarin pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa Anies pinter apa goblok, terus belum lagi dianalogikan seperti hewan, artinya tahu terima kasih gitu, dianggap Anies tidak terima kasih, tidak baik kepada Prabowo. Dan terakhir ini ada video di mana Prabowo mengolok-olok dengan memberi mimik mukanya seperti menangis. Langsung saja kita lihat videonya. 11 dari 100. 11 dari 100. Harus kita hilangkan dari bumi Indonesia. Dan bagi mereka-mereka yang sok pinter, ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, silakan Anda beri nilai kepada saya. Coba kemarin Prabowo garang seperti itu di saat debat ya. Jadi masyarakat Indonesia yang menonton jadi tambah semangat gitu ya. Jadi tidak terjadi hari mewek sedunia. Bahkan ada netizen yang memposting video Jokowi ya. Ini nggak tahu diedit atau gimana. Kata Jokowi, debat jangan seperti sinetron ya. Jadi kalau kita lihat jangan-jangan memang mimik muka Prabowo di saat debat kemarin sengaja dibuat-buat ya, supaya mengundang rasa prihatin, rasa sedih dari masyarakat untuk Prabowo. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Ya, jadi akhir-akhir ini memang faktanya kita lihat, yaitu pertarungan perasaan ya. Jadi banyak pendukung-pendukung Prabowo nangis melihat Prabowo diserang oleh Anies Baswedan. Dan ini menurut Jokowi adalah drama. Sinetron, jadi bukan pertarungan gagasan, melainkan pertarungan perasaan. Pas banget ya, apa yang disampaikan Jokowi terjadi dengan paslon 02. Banyak pendukung-pendukungnya, yaitu bermain dengan perasaan, perang dengan perasaan gitu, bukan perang gagasan ya. Jokowi aja mengerti. Jadi yang kita lihat sekarang, setelah debat selesai, malah terjadi Prabowo menyerang Anies dengan berbagai macam
serangan, yaitu seperti mengatakan bahwa Anies pinter atau goblok, Anies dianalogikan seperti hewan. Yang terakhir, Prabowo memberi gimmick, yaitu mengolok-ngolok hasil dari debat kemarin, yaitu Anies memberi nilai 11 dari 100. Dan ini dipertanyakan, seorang Prabowo yang latar belakang militer ya, dikenal gagah di medan perang, tetapi yang kita lihat di saat debat malah Prabowo diam, tidak berani membantah apa yang disampaikan oleh lawan-lawannya. Dan ini benar-benar bukan seorang yang mempunyai jiwa patriot ya. Jadi seharusnya harus berani di saat debat berlangsung, jadi bukan di belakang. Dan salah satu dari pengamat politik menganggap bahwa Prabowo penuh dengan emosi. Jadi kalau menjadi seorang presiden, bagaimana Prabowo ini mengelola emosi dan berhadapan dengan dunia luar, yaitu berdiplomasi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau beliau nanti jadi presiden, kalau dia sikapnya emosional seperti itu dan kemudian memaksa orang untuk menerima pendapat dia tapi dia nggak mau menerima pendapat lain, bagaimana dia melakukan diplomasi internasional? Saya lihat Pak Prabowo tidak mampu juga melakukan manajemen emosi dia, ya. Tampak jelas bahwa beliau sangat emosional ya, khususnya kalau udah dengar suaranya paslon nomor 1 ya, itu seperti kayak musuh bebuyutan, karena yang satu merasa saya dulu bantu kamu jadi gubernur DKI, kok kamu sekarang kayak begitu ya gitu. Yang ketiga, menurut saya dia juga tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Kenapa demikian ya? Karena kami ya sebagai orang yang biasa diskusi di internasional, kalau kemudian panitia mengatakan you have 3 minutes ya, itu ya kita harus selesai dengan 3 menit. Jangan kemudian dikatakan ya saya nggak punya waktu, ini waktunya cuma terbatas. Bagaimana saya menjelaskan? Harusnya dia bisa. Yang kemudian Anda tahu ya, kalau beliau nanti jadi presiden, kalau dia sikapnya emosional seperti itu dan kemudian memaksa orang untuk menerima pendapat dia tapi dia nggak mau menerima pendapat lain, bagaimana dia melakukan diplomasi internasional? Jangankan di negara. Dulu ada yang berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat sehingga rakyat berjuang, berkorban, terluka, dipenjara, bahkan sampai kehilangan nyawa. Lalu kemana yang berjanji? Beliau masuk istana. Dulu ada yang dinaikkan sebagai gubernur DKI untuk menjadi oposisi. Setelah jadi ditinggalkan sehingga beliau memimpin DKI sebagai anak tiri, diserang sana sini. Apakah itu sembunyi? Orang yang kau tuduh sembunyi, berkhianat, tetap berjuang atas nama rakyat sehingga keuangan Jakarta surplus, sehingga banyak dana hibah yang diberikan, BOTI, merangkul semua agama, pelajar, pengajar, guru ngaji, marbot, guru honorer, sampai mendirikan rumah susun untuk Polri. Apakah itu sembunyi? Mengurus 11 pulau di luar daratan Jakarta, mengembalikan kediaman orang-orang yang tergusur, mengembalikan identitas orang-orang yang dianggap sampah saat itu. Apakah itu sembunyi? Tolong, apabila apa yang Anda dukung saat ini tidak dapat menjabarkan kinerjanya selama ini, jangan pernah tuduh orang lain sembunyi. Jadi netizen ini mengcounter, yaitu serangan ke Anies Baswedan yang dianggap sengkuni. Ini debat capres loh. Aduh, makin pening ini kepala, makin kribo ini rambut. Setelah melihat video-video kayak begini, kayak tadi tuh. Pemuda-pemudi yang ada di paslon 02 ini terlalu lebay. Hei, kalian lihat di Amerika sana debat antara Donald Trump dengan Joe Biden. Itu menyerang, saling personalnya saling diserang sampai lebih sadis dari itu, tapi tidak apa-apa, tidak ada pendukung yang menangis. 2019 kemarin Bapak Jokowi dibilang pelanggar pelongo saat debat presiden. Tidak ada pendukungnya yang nangis sampai ingus-ingus keluar. Begitu juga kami waktu itu pendukungnya Bapak Prabowo. Bapak Presiden bilang, ya saya tahu Bapak juga punya lahan di sana itu ada 300. Pokoknya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Anies. Saat itu kita tidak nangis. Kalian ini nangis sampai bikin malu-malu. Iya, kita yang tadinya ada hati ke paslon 02, akhirnya kita merasa bahwa ini pendukung yang ini nih malah menurunkan elektabilitas Bapak Prabowo karena bukan gagasan yang disodorkan, tapi malah ingus, nangis, gimmick. Akhirnya apa? Muncullah video kayak begini. Coba kalian lihat. Nyindir orang bisa, bila disindir rasa jadi orang yang paling tersakiti, lawak. Yang disampaikan itu betul.
Ini karena apa? Kalian tidak sodorkan, kalian bikin konten tidak sodorkan ini gagasan-gagasan yang masuk akal. Kalian malah sodorkan air mata lah. Hei, memilih pemimpin yang negara sebesar begini, toh? Itu negara ini butuh digagas dulu, bukan digimik. Kalian malah jual air mata, jual proses. Memilih pemimpin tidak bisa pakai hati. Nanti ketika mereka berkhianat, kalian sakit hati. Hei, ini mau memimpin negara. Kalian ini saya kasih tahu buat kalian pemuda-pemudi yang ada di 02 ini, sodorkanlah gagasan supaya kita yang belum bisa menentukan pilihan. Oh, ini masuk akal, bukan hingus dan air mata atau gimmick, supaya bisa kita bandingkan. Begitu pemuda-pemudi zaman sekarang ini, apalagi di paslon 02 ini, cengeng. Kita ini adalah pemuda yang berwawasan, jadi kita tidak butuh itu kalian punya cengengesan kayak begitu, nangis-nangis kayak begitu, apalagi sampai jual-jual hingus kayak begitu. Bikin malu-malu pemuda-pemudi.